Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai topi caping dari kampung. Ini berguna untuk menahan panas maupun hujan, khususnya bagian kepala. Bahkan ada beberapa petani yang membuatnya menyerupai payung, sehingga lebarnya itu semakin lebar dan akhirnya bisa kalau hujan menutupi badannya tidak kehujanan, kalau panas juga menutupinya semua. Karena setiap orang kalau hujan pasti kena air, kalau panas terik pasti kena cahaya matahari, baik itu orang yang jahat maupun orang yang baik, orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Saudara-saudari yang terkasih, kesempurnaan pemberi sinar matahari maupun hujan itu tidak mempedulikan siapa orang yang akan kena air ataupun cahaya yang penuh dengan kesehatan dan pengairan yang penuh dengan sumber kehidupan itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita melihat betapa Tuhan itu sempurna memberikan semuanya, baik kepada yang jahat maupun yang baik. Maka bacaan hari ini berbicara tentang kesempurnaan itu kepada semua orang. Konteksnya masih sama dengan bacaan kemarin, yaitu jika hidup keagamaanmu tidak lebih dari para ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan selamat. Karena Yesus kemudian berbicara tentang hukum. Kamu telah mendengar hukum. Kasihilah sesamamu, bencilah musuhmu. Doakan orang-orang yang mencintaimu, tetapi kutuklah orang yang tidak atau membencimu. Tetapi Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, kasihilah orang yang mengasihi kamu maupun orang yang mengutuk dan membenci kamu. Karena jika kamu hanya berbuat kepada yang baik kepadamu, apa lebihnya? Kalau kamu hanya berbuat sesuatu yang orang-orang bisa membalasnya kepadamu, apa lebihnya? Orang-orang tidak beriman pun juga berbuat hal yang sama. Maka Tuhan memberikan air hujan kepada orang yang benar maupun yang salah. Tuhan memberikan cahaya matahari maupun kepada orang yang baik maupun orang yang jahat. Maka semuanya itu akan menjadikan sesuatu yang menyenangkan. Dan ini karena Tuhan mengharapkan orang-orang semakin bertobat, mengubah hidup masa lalunya menjadi kehidupan yang mengarah pada kesempurnaan. Sebab hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna. Saudara-saudari yang terkasih, hukum lama yang minimalis, yang mengasihi orang yang mengasihi kita dan membenci orang yang membenci kita, ini disempurnakan oleh Yesus yang menunjukkan kebaikan baik kepada orang yang baik terhadap kita maupun orang yang jahat terhadap kita, supaya kita sempurna seperti Bapa sempurna adanya. Saudara-saudari, saya teringat ada satu film yang menarik. Film itu berbicara tentang judulnya adalah A Small Act, suatu tindakan yang kecil sederhana tetapi bisa mengubah seluruh dunia, memberikan kebaikan, seakan-akan memberi energi positif kepada masyarakat. Ada seorang, ini kisah nyata ini ya, ada seorang yang kena kanker dan dia seorang penyintas, namanya Hilda Beck. Dia orang Swedia, kemudian dia mendonasikan kekayaannya kepada seorang anak yang dia sendiri tidak tahu anak itu, memberikan beasiswa untuk 8-10 tahun bagi anak-anak, dan akhirnya yang mendapatkan
beasiswa itu seorang anak muda namanya Chris Mburu dari Kenya, orang Afrika, orang kulit hitam. Tetapi tentu saja mereka tidak saling kenal. Kemudian Chris Mburu ini awalnya kakak dari Chris Mburu sering kontak lewat internet. Kemudian mereka saling berbagi informasi. Tetapi begitu lama akhirnya mereka putus kontak. Dan kemudian setelah putus kontak, akhirnya suatu saat ibu itu yang penyintas, Hilda Beck, itu kemudian dihubungi oleh kedutaan Swedia di Nairobi. Kemudian diberitahu ada seorang anak muda yang mau bertemu. Maka kemudian dia menghubungi, akhirnya bertemu. Anak muda yang namanya Chris Mburu tadi ternyata sudah bekerja di PBB dalam bidang kemanusiaan. Kemudian dia sudah mendirikan, dia ternyata selama mendapatkan beasiswa, dia meraih gelar di Universitas Nairobi dan melanjutkan ke Harvard Law School. Sekarang kemudian dia bekerja sebagai di United Nations Human Rights Advisor. Jadi di United Nations atau PBB sebagai advisor hak asasi manusia. Itu yang dilakukan. Dan ternyata si Chris Mburu tadi juga mendirikan banyak sekali karya-karya sosial di Kenya. Dia mendirikan semacam panti rehabilitasi, semacam panti asuhan, dan kemudian dia memberi nama tempat itu dengan nama pemberi beasiswa tadi, yaitu Beck. Dan kemudian Beck bahkan dipanggil sebagai ibu keduanya. Dan itu semua dibuat, disimulasikan dalam satu film yang judulnya A Small Act dan mendapatkan nominasi Emmy Award pada tahun 2010. Dan tentu saja dia juga akhirnya memberikan beasiswa lebih dari 570 siswa untuk beasiswa yang dia dirikan di bawah yayasan Beck sebagai ibu yang keduanya. Saudara-saudari yang terkasih, kebaikan kepada orang yang jahat maupun yang baik, orang yang tidak dikenal, yang tidak membutuhkan kebaikan, yang tidak membutuhkan balasan, maka akan bekerja seperti Chris Mburu tadi, mendapat beasiswa dari antah berantah, dari orang yang tidak dia kenal, tetapi kemudian dia bisa lulus di universitas di negaranya, Nairobi. Dia melanjutkan di Harvard karena kecerdasannya. Dia akhirnya bekerja untuk kemanusiaan dan kemudian mendirikan yayasan dengan memberi beasiswa bagi 570 anak lebih dan selalu berproses di sini. Kebaikan itu akan memancarkan energi positif dan akan mengajak orang-orang lain untuk sampai kepada kebaikan. Maka jangan sampai kita hanya menutupi berbuat baik kepada orang yang kita kenal, yang bisa memberi balasan pada kita, orang-orang yang baik pada kita. Lalu apa gunanya? Kebaikan perlu kita berikan kepada semua orang, walaupun itu kita tidak kenal, walaupun itu orang yang mungkin kadang membuat kita jengkel, tetapi kebaikan tetap dituntut untuk diberikan kepada orang lain, supaya akhirnya kebaikan itu memancar dalam diri semakin banyak orang dan bisa mengubah dunia dengan kasih dan semakin baik. Maka saudara-saudari yang terkasih, salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.